Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di channel Penyampai Kalam ya. Mohon maaf sebelumnya banyak kendala yang makanya kemarin dari postingan pertama jedanya agak lama karena termasuk mic juga, ini mic ganti ya, micnya rusak kemarin. Baik, kita bahas lagi untuk syariat Islam. Sebelumnya kita akan ulang dulu pembahasan yang sebelumnya. Jadi sebelum lupa, astagfirullahaladzim. Jadi kita harus bersolat dulu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Baik, kita akan mengulang pembahasan yang kemarin. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan adanya mic yang baru ini dengan pakaian kabel bisa tambah jelas suaranya ya dari yang kemarin. Kita ulang pembahasan kemarin, katanya banyak yang kurang jelas karena pembahasannya masih pembahasan terlalu kampus katanya, terlalu pondokan gitu ya. Jadi kita permudah saat ini pembacaannya dengan cara tidak diartikan satu-satu. Ya, kita ulang dulu yang kemarin biar dipahami. Jadi kemarin kita bahas secara syariat aja ya, karena kita membahas sejarah Islam ini secara syariat, secara terkhususkan gitu ya. Jadi syariah. Jadi kemarin tuh syariah terbagi menjadi dua. Ada syariah biasa, syariah am dengan syariah khos. Syariah am itu syariah umum dan syariah yang khusus. Nah, syariah yang umum itu syariah yang Rasul yang diberikan risalah. Nah, itu banyak, ada contohnya kemarin kan disebutkan ada risalah Isawiyah ya, yang dinisbatkan kepada Nabi Isa atau biasa disebut Masihiyah ya, atau juga risalah Musawiyah yang dinisbatkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, gitu ya. Nah, kemarin itu apa definisi syariat secara syaran, secara istilah. Kita bahas secara istilah aja ya biar terkhusus. Nggak usah, kalau secara bahasa itu kan berarti masih umum gitu ya. Nah, di sini kan syariat yang umum itu secara istilah majmu'atun al-ahkamu lati sannahallahu ta'ala ala lisan rasulin min rusulihi li islahi halil ibadi fid dunya wal fauzi bin najati minan nar fil akhirah. Jadi kumpulan, kalau ditanya syariat itu apa sih syariat itu? Syariat apa dulu nih? Tanya dulu, syariat umum atau syariat khas? Kalau syariat umum, nah itu kumpulan hukum-hukum yang dibuat oleh Allah ya, yang dibuat oleh Allah. Jadi hukum-hukum itu Allah yang menentukan, Allah yang membuat atas lisan Rasul. Lisan Rasul ini, Rasul itu ada banyak. Jadi Nabi dengan Rasul itu berbeda gitu ya. Kalau ada yang Nabi doang, ada Nabi dan Rasul gitu ya. Kalau Rasul itu berarti yang menerima risalah gitu. Ada lisanin Rasul min rusulihi, dari Rasulnya, banyak Rasulnya itu kan. Rasul itu jamak ya. Rasulnya Allah atau utusan-utusannya Allah. Li islah, untuk apa? Untuk membenarkan keadaan seorang hamba di dalam dunia gitu, dan menjadi pemenang hasilnya. Supaya apa? Supaya bisa terhindar dari api neraka ketika nanti di akhirat. Nah, itu secara umum gitu ya, kumpulan hukum-hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala atas melalui lisannya para rasul gitu ya, untuk membenarkan keadaan hamba di dalam dunia dan memberikan kemenangan yang menghasilkan terhindar dari api neraka di akhirat nanti. Nah, itu harus syariat sekarang syariat Islam. Syariat Islam itu apa? Nih, kalau ditanya syariat itu kan kalau syariat itu apa? Syariat umum. Sekarang syariat
khusus. Syariat khusus itu apa? Majmu'atun al-ahkam allati sannahallahu lin-nasi jami'an ala lisanin rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil kitabi wa sunnah gitu. Kumpulan hukum-hukum yang Allah buat ya untuk manusia. Ini bedanya. Untuk manusia semuanya, jami'an lin-nasi jami'an. Ini yang berbeda daripada syariat sebelumnya ya. Ini untuk semua. Kalau kemarin itu kan untuk kaumnya, misal untuk Isawiyah ya untuk kaum Isawiyah aja. Kalau syariat Islam itu enggak, syariat Islam itu untuk seluruh umat manusia. Gitu ya. Ala lisanin rasulih, atas lisannya Rasul. Siapa nih juga terkhusus, bukan Rasul-Rasulnya, itu kan Rasul-Rasulnya jamak banyak gitu kan, bisa Nabi Isa, bisa Nabi Musa gitu kan, atau bisa Nabi Muhammad. Nah ini khusus ala lisanin Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, fil kitabi wa sunnah. Nah ini juga yang nggak ada di syariat sebelumnya. Jadi syariat Islam itu khusus, fil kitab ini Al-Quran. Al-Quran ini khusus untuk syariat Islam gitu ya, untuk syariat Islam. Dan sunnah ini hadis. Sunnah itu banyak ya, bisa hadis, bisa pokoknya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, bisa pekerjaan ya, perilaku, sikap dan segala macam. Pokoknya semua yang yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pembahasan yang kemarin. Nah, itu jadi saya ulangin ya, syariat secara Islam. Kalau ditanya syariat Islam itu apa, bilang kumpulan hukum-hukum yang Allah buat, gitu ya, yang Allah buat atas melalui lisannya Nabi Muhammad SAW ya, untuk seluruh manusia melalui kitab dan sunnah, ataupun hukum-hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia di muka bumi ini melalui lisannya Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran dan hadis, ataupun fil kitabi wa sunnah gitu ya. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa? At-tasyri'ul islami. Apa itu tasyri'ul islami? Tasyri'ul islami itu pembentukan ya, pembentukan syariat Islam. Jadi sejarah pembentukan syariat Islam itu gimana gitu ya. Kita baca dulu. Kita baca cepat ya. Kita baca banyak supaya nggak kayak kemarin kan satu-satu karena orang-orang pada pusing ya. Wa minasyari'ati bil ma'na sabiqi ishtuqqa syar'a bima'na أنشأ الشريعة فيقال شرع الله الدين يشرعه شرعا إذا سن القواعد وبين النظم وأظهر الأحكام وفي التنزيل شرع بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الشعراء آيات 13. وقال جل شأنه am lahum syuraka'u syara'u lahum minal dini ma lam ya'zanu bihillah. Itu apa? Asy-Syu'ara ayat 21 ya. Sampai sini dulu, kita langsung jelaskan. Jadi tadi kan kita sudah membahas syariat secara istilah ya, secara bahasa kemarin tuh, yang sempat juga sampai saya sanggung tadi di awal supaya bisa mengingat gitu ya. Tapi di sini juga ada pendapat lain selain dari para fuqaha ataupun dari para sejarah yang mengatakan pendapat lain untuk ta'rif gitu ya. Ta'rifnya apa yang lain itu? Itu dari wajah lain itu diambil katanya dari kata syara'a, bimana dari kata syara'a dengan arti menciptakan syariat atau menciptakan hukum gitu ya. Seperti perkataan apa? Syara'allahu din, syara'ahu syara'an. Ya. Yang artinya Allah telah membuat syariat atau peraturan, menjelaskan dan menempatkan hukum-hukum agama. Gitu. Dan dalam Al-Qur'an juga kan sudah disebutkan kan ayat Syu'ara yang pertama itu syara'alakum minad-din itu. Dan dia telah memberikan syariat daripada agama yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam gitu ya, termasuk Islam. Jadi Islam itu sebenarnya dari dulu udah ada, cuman ya beda pembawa risalah gitu. Wa qala jalla sya'annahu, dan juga perkataan yang Allah mempertanyakan sebenarnya ini,
am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dhanu bihillah gitu. Jadi Allah mempertanyakan, apakah kalian mempunyai sesembahan selain Allah gitu, yang dia juga ngasih hukum-hukum, peraturan-peraturan gitu kan, sedangkan Allah tidak mengizinkan. Itu termasuk pada akidah ya. Jadi kalau kita harus menguatkan akidah sebelum belajar ini, jadi bahwasanya Allah itu Tuhan yang esa, nggak ada Tuhan selain Allah, Allah segala-galanya gitu ya. Itu yang itu pembahasannya. Nah, lanjut lagi ya ke bawahnya. Wa ala hadza tasyri' wa hadza ala tasyri'ul islami huwa sannul syari'ati wa bayanul ahkam wa insya'ul qawanin. Wa tasyri'ul islami bihadzal ma'na lam yakun illa fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu faqat. Nah, sampai situ dulu kita baca. Jadi pembentukan syariat ini gimana maksudnya? Itu Allah menjelaskan syariat dan menjelaskan hukum-hukum agama dan peraturan-peraturan hukum yang lainnya seperti hukum sosial gitu ya, qawanin gitu ya, konun gitu ya. Wa tasyri'ul Islam dan pembentukan Islam ini cuma ada di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat zaman ini udah nggak ada lagi pembentukan syariat Islam, nggak ada, udah nggak ada pembentukan syariat Islam, itu udah nggak ada. Jadi karena kenapa kita bahas di sini ya, karena idza lam yaj'alillahu subhanahu sultatahu tasyri'an li ahadin ghairi nabiyyati sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu Allah itu tidak mengutuskan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menciptakan syariat Islam ini gitu ya. Untuk mendahirkan gitu ya, memunculkan syariat Islam ini yang memang sebenarnya udah ada dari lama gitu ya. Cuman berbeda cara, karena kan setiap kaum itu berbeda, setiap zamannya itu berbeda, dan zaman agama Islam ini yang paling Allah jamin sampai akhir itu nggak akan berubah. Allah sendiri nggak akan menjaga agama ini gitu. Nah, ini kan di zamannya Rasul. Nah, apa sih yang menjadi pondasi gitu? Wa kana ya'tamidu fihi 'alal wahyi biqismaihi. Nah, dan ketika zamannya Rasul itu yang hasil daripada pembentukan syariat itu ya, itu bisa menjadi sandaran sampai kapanpun gitu ya, dari zaman itu sampai zaman sekarang. Itu dibagi menjadi dua, ada dua wahyu. Jadi Allah itu membentuk syariat itu berupa dua jenis. Yang pertama itu jenis al-mutawali, yang kedua itu dengan jenis ghairul mutawali. Nah, apa itu jenis mutawali? Mutawali itu Alkitab, yaitu Al-Quran. Nah, yang kedua ghairul mutawali itu sunnah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pembahasan ditanya pembentukan syariat asal itu apa, ya itu yang bisa dijadikan sandaran itu ya ini Al-Quran dan hadis pertama kali gitu ya, sebelum ada imam-imam lain memberikan tafsir gitu kan, memberikan tafsir penjelasan gitu. Jadi hukum Al-Quran ini qat'i, tetap pasti. Al-Quran ini tetap pasti, nggak akan ada perubahan sampai kapanpun, sampai kiamat pun nggak akan ada perubahan, qat'i. Tapi untuk memberikan penjelasan, pemahaman gitu ya, nah itu masih mujmal, masih umum gitu, butuh dikhususkan lagi ya. Yang bisa mengkhususkan itu siapa? Para mujtahid. Seperti siapa? Seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Nah, itu tambahan dari anak ya, ataupun imam-imam yang lainnya gitu. Nanti ada di usul fikih. Fa fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam wudi'atil qawaid. Kita baca lagi nih. Al-kulliyah wa unsyiatil ahkam wa buyyina mujmaluha wa quyida mutlaquha wa khussasu 'ammuhu wa nusikha ma sya'allahu an yasakha wa nussa 'ala illati ma syuri'a juz'iyatan liyukhadhu hukmul kulli wa yumkinu tatbiqu dhalikal hukmi 'ala ma yahduthu min qabaili hadal juz'i fi kulli zamanin wa 'ala ayyin hal. Nah, jadi
Jadi pada zaman Rasulullah SAW itu ya tadi Anda bilang terbentuknya kaidah-kaidah itu masih umum, masih hukum-hukum Islam itu masih proses pembentukan itu masih umum gitu, masih secara menjelaskan secara global tadi Al-Quran dan hadis itu ya. Tapi hukum-hukum itu adalah secara sesuatu hal yang mutlak. Jadi Al-Quran itu mutlak, Al-Quran itu mutlak sohehnya, terus hadis juga mutlak sohehnya. Jadi nggak ada tuh namanya revisi Al-Quran, itu tuh nggak ada. Nggak ada revisi Al-Quran, secara lohir itu nggak ada. Nah, hukum-hukum ini kan masih umum gitu kan. Hukum-hukum yang masih bersifat umum ini belum bisa dijadikan hukum gitu ya. Lalu Allah juga yang berhak untuk menasahkan hukum yang dikehendaki Allah untuk dinasahkan dan menjelaskan ilat alasan hukum-hukum juz'i. Juz'i itu khusus. Kalau kita bahasanya khusus atau bahasa anak kampusnya itu parsial. Ya parsial ya kalau bahasa anak kampus. Sebagai perangkat untuk mengetahui hukum-hukum kuli komprehensif. Hukum-hukum yang lebih jelas, yang lebih umum gitu, yang gimana ya? Ya juz'i itu kan khusus tadi ya. Maaf, Afwan tadi Anda bilang apa? Juz'i. Ya kuli itu yang umum ya. Yang untuk keseluruhan kulu gitu ya. Atau juz'i yang masih rapat gitu, belum diluaskan gitu ya. Sehingga hukum-hukum tersebut dapat diterapkan dalam setiap problematika yang baru gitu, yang problematika yang baru di kullu halin, setiap hal gitu ya, sampai kapanpun, nggak termakan zaman, nggak termakan waktu. Nah itu kayak kulli zamanin wala ayin hal, di setiap zaman dan di setiap keadaan. Jadi gimana tadi? Jadi pembentukan syariat Islam, kesimpulannya pembentukan syariat Islam itu cuman ada ketika di zaman siapa? Nabi Muhammad SAW. Setelahnya itu udah nggak ada pembentukan syariat Islam. Maksudnya pembentukan syariat Islam ini itu adalah pembentukan dasar, asas dasar ya, yang menjadi simbol utama umat Islam, yaitu apa? Yang tadi al-mutawali dan ghairu mutawali, yaitu Al-Quran dan Sunnah gitu. Selebihnya masih tafsil, masih tafsil, pengertian-pengertian dari para imam-imam mujtahid itu adalah pengertian daripada hukum yang sudah qat'i, yang sudah pasti ada, yang sudah diturunkan secara kamil ya, seperti Al-Quran dan hadis tadi. Memang Al-Quran itu sesuatu hal yang pasti, tapi untuk menentukan hukumnya itu butuh seorang mujtahid untuk memberikan pemahaman yang paling mendekati. Ya, untuk memberikan pemahaman yang paling sahih, yang paling benar. Gimana kita bisa tahu dia mujtahid atau bukan? Nanti ada ilmunya. Kita tahu apakah dia dobit, apakah dia orangnya pembohong atau enggak, apakah dia orangnya cerdas, apakah dia orang, nanti itu kita bahas nanti, orang-orang yang bisa menjadi mujtahid, orang-orang yang bisa dipercaya atau tidak. Itu jangan semerta-merta kita sama-sama manusia, kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama makan, enggak gitu. Setiap orang itu berbeda ya, setiap orang itu berbeda dan porsinya pun berbeda, cara anugerahnya yang diberikan juga berbeda. Jadi kalau misalkan kita bilang ya kita aja nggak sama, Rasul juga kan sama-sama manusia gitu kan. Jadi tetap beda, Rasul pilihan gitu kan. Sama mujtahid juga seorang yang ulama, alim, imam gitu kan, imam besar yang diberikan kecerdasan lebih, itu juga nggak bisa kita samakan dengan diri kita gitu. Jadi hiraukan ucapan-ucapan yang memang bilang kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama ibadah, kita sama-sama menyembah Allah, kita sama-sama mengagungkan Rasul Muhammad SAW. Kenapa kita tidak boleh berijtihad? Nah itu hiraukan saja, pinggirkan saja itu ya, jangan didengar, karena itu menyesatkan. Kalau misalnya bisa saya bilang secara sarkas, itu menyesatkan. Nah gitu, jadi intinya seperti itu ya.
syariat Islam itu dibentuk itu dari zamannya Rasul, nggak ada di zaman yang lain, dan hasil dari pembentukan yang pertama kali itu adalah pembentukan yang memang sudah cuman ada di zaman Rasul itu ya cuman Al-Quran dan Sunnah. Apa tadi agak sedikit salah ngomong ya. Dan maknanya ya ini makna tasyri' Islam ini ataupun makna syariah ini dari segi lain selain pembahasan yang kemarin kita bahas itu ansya syariah gitu ya, ataupun dari kata syara'a yang artinya ya ansya syariah itu pembentukan syariat itu ya. Baik, ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ya mohon maaf jika ada kesalahan, karena lagi-lagi saya masih mubtadi, masih belajar juga, masih baru. Saya hanya ingin mendokumentasikan apa yang saya punya, yang saya bisa, yang saya dapat selama saya kuliah di sini. Dan saya juga minta mohon doanya untuk semua penonton ataupun semua orang yang ada di yang kenal saya lah ya, untuk doa kelancaran saya kuliah di sini. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Besok kita lanjut lagi di pembahasan selanjutnya di wabil jumlah ya. Wabil jumlah faqad ahkimat qa'idu hadis syariah ya. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada komentar itu hanya hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.